Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sapi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian psikomotorik. Hasil belajar psikomotorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar efektif. Hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil belajar psikomotorik apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektif. Jika hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif dengan materi tentang kedisiplinan menurut ajaran Islam sebagaimana telah dikemukakan pada pembicaraan terdahulu, maka wujud nyata dari hasil belajar psikomotorik yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif itu adalah: 1. Peserta didik bertanya kepada guru pendidikan agama Islam tentang contoh-contoh kedisiplinan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, dan lain-lain. 2. Peserta didik mencari dan membaca buku-buku, majalah-majalah, atau brosur-brosur, surat kabar, dan lain-lain yang membahas tentang kedisiplinan. 3. Peserta didik dapat memberikan penjelasan kepada teman-teman sekelasnya di sekolah atau kepada adik-adiknya di rumah atau kepada anggota masyarakat lainnya tentang pentingnya kedisiplinan diterapkan baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 4. Peserta didik menganjurkan kepada teman sekolah atau adik-adiknya agar berlaku disiplin baik di sekolah, di rumah, maupun di dalam kehidupan masyarakat. 5. Peserta didik memberikan contoh-contoh kedisiplinan di sekolah, seperti datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai, tertib dalam mengenakan pakaian seragam sekolah, tertib dan tenang dalam mengikuti pelajaran, disiplin dalam mengikuti tata tertib yang telah ditentukan oleh sekolah, dan lain-lain. 6. Peserta didik dapat memberikan contoh-contoh kedisiplinan di rumah, seperti disiplin dalam belajar, disiplin dalam menjalankan ibadah salat, ibadah puasa, disiplin dalam menjaga kebersihan rumah, pekarangan, saluran air, dan lain-lain. 7. Peserta didik dapat memberikan contoh-contoh kedisiplinan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, seperti menaati rambu-rambu lalu lintas, tidak kebut-kebutan dengan secara sukarela, mau antri waktu membeli karcis, dan lain-lain. 8. Peserta didik mengamalkan dengan konsekuen kedisiplinan dalam belajar, kedisiplinan dalam beribadah, kedisiplinan dalam menaati peraturan lalu lintas, dan sebagainya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikomotorik, Pak. Yang pertama, tentang kontinitas. Itu penilaian tidak boleh dilaksanakan secara insidental karena pendidikan itu sendiri adalah proses yang kontinu secara berlanjut. Maka penilaian harus dilakukan terus-menerus. Hasil penilaian yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil dalam waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Yang kedua, keseluruhan. Keseluruhan penilaian harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh objek yang mencakup semua dimensi yang ada dalam aspek psikomotorik. Seluruh komponen harus mendapatkan perhatian dan pertimbangan yang sama dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, objektivitas. Penilaian hendaknya dilaksanakan secara seobjektif mungkin oleh sebab
itu perasaan-perasaan, keinginan-keinginan, prasangka-prasangka yang bersifat negatif harus dijauhkan. Penilaian harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya. Yang terakhir, keempat, kooperatif. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip di atas. Dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa setiap kegiatan penilaian hendaknya dilakukan bersama-sama oleh pihak yang bersangkutan, manakala seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan peserta didik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rajiani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Prinsip-prinsip dalam penilaian psikomotorik. Ada 4 prinsip dalam penilaian psikomotorik. Yang pertama adalah prinsip berkelanjutan atau kontinuitas. Pendidikan adalah sebuah proses yang terus-menerus terjadi. Karena itu, evaluasinya juga harus terus-menerus dilakukan tahap ke tahap. Kemudian yang kedua adalah prinsip keseluruhan, yaitu evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua komponen-komponen yang bersangkutan, yaitu dalam ini adalah ranah psikomotoriknya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah prinsip objektivitas, yaitu penilaian harus dilakukan dengan keadaan yang sebenar-benarnya, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar dari penilaian tersebut. Yang terakhir adalah kooperatif. Maksud dari prinsip kooperatif ini adalah masing-masing pihak turut bekerja sama untuk melakukan penilaian tersebut dengan sukarela tanpa ada keterpaksaan. Sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Saya akan melanjutkan dari teman-teman, yaitu tentang teknik penilaian psikomotorik. Cara untuk menilai hasil belajar psikomotorik telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Rian dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1980 mengemukakan bahwa hasil belajar kemampuan psikomotorik dapat diukur dengan melalui 1. Penilaian tingkah laku dan pengamatan langsung kepada siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 2. Memberikan tes kepada siswa sebagai bahan evaluasi dan digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan sikap. 3. Jika pembelajaran selesai maka perlu dinilai praktiknya. Teknik penilaian psikomotorik yaitu tes paper and pencil. Bentuk tes ini aktivitasnya seperti tes tertulis, namun yang menjadi sasarannya adalah kemampuan peserta didik dalam menampilkan karya. Misalnya gambar orang sholat, wudhu, membersihkan rumah, gambar adab masuk masjid, dan sebagainya. Yang kedua adalah tes identifikasi. Bentuk ini dipakai untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi suatu hal yang mencakup berbagai ragam situasi. Tes yang mencerminkan beberapa tingkat realisme. Pada umumnya tes identifikasi digunakan sebagai alat pengajaran untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi penampilan sebenarnya dalam situasi yang nyata dalam simulasi. 3. Tes simulasi. Tes ini merupakan tes yang menekankan pada prosedur yang sebenarnya. Peserta biasanya diharapkan akan menampilkan gerakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.